Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir. Kita di malam hari ini masih di surat Al-Fatihah, masuk di firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini adalah ayat yang paling utama di Al-Fatihah. Karena ketika kita membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan firman-Nya, Hada baini wa baina abdi wali abdi mas'al. Ini ayat antaraku dan antara hamba. Karena tidak ada hak orang lain. Tidak ada hak satu makhluk pun untuk kita nyatakan peribadatan kecuali kepadanya. Makanya Allah akan mengatakan setiap kita membacanya, Hada baini wa baina abdi wali abdi mas'al. Ini antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Jadi kalau kita baca ini, kita nyatakan ini, maka apapun yang kita minta, kita akan dikasih. Iya. Ini ayat dua bagian. Bagian pertama, pernyataan kita, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apa arti ibadah? Ibadah dia bisa bermakna ghayatu hubbin wa ghayatu dhul, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, puncak kecintaan kita kepada Allah dan puncak merendahnya kita kepada Allah. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita rela meletakkan sesuatu yang paling mulia di kita di bawah. Seperti para ulama contohkan sholat. Ketika kita yakin bahwa sujud itu adalah perintah Allah dalam sholat, maka kita meletakkan yang paling mulia di antara kita ini dari anggota badan kita di tanah. Kenapa? Itulah makna ibadah. Puncak kecintaan kita kepada Allah melahirkan tadi penghambaan dan melahirkan penghinaan diri kepada Allah. Kita ini hina, rendah. Ini diantara makna ibadah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mendefinisikan ibadah dengan makna yang lebih luas. Yaitu beliau berkata, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al. Ibadah itu adalah sebuah nama yang melingkup dan mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Jadi semua yang dinyatakan Allah cinta itu, maka itulah ibadah. Misal kita ambil contoh saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertobat. Allah cinta orang yang bertoharah. Dua ini. Ketika Allah nyatakan bahwa itu Allah cintai,
itulah ibadah. Kalau kita lakukan, berarti kita ibadah. Ketika kita bertoharo dari hadat kecil ataupun hadat besar, kita berwudu. Kalau kita buang air kecil, air besar, atau kita kentut misalnya, kita berwudu. Maka kita beribadah. Karena itu Allah cintai. Dan ketika kita melakukan kesalahan, jatuh dalam pelanggaran, setelah itu kita bertobat kepada Allah, maka kita telah melakukan ibadah. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula amalan-amalan lain. Banyak sekali di sana amalan yang Allah nyatakan bahwa Allah cinta terhadap amalan itu. Kalau ada pernyataan cinta, berarti ibadah itu. Demikian pula kalau hal itu diridhoi oleh Allah. Karena ibadah itu definisinya semua yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhoi oleh Allah. Ketika ada pernyataan Allah ridho kepada kita, ya, ketika kita melakukan itu, berarti itu ibadah. Itu adalah ibadah. Minal aqwal, apakah itu berupa ucapan? Misalnya, kata Nabi, kalimatan, khafifatan, alal lisan, thaqilatan, fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat, ringan diucapkan, berat di timbangan, tapi dicintai oleh Allah. Dua kalimat berupa ucapan, ringan di lisan, mudah kita ucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallahil bihamdi. Ketika kita ucapkan subhanallahil azim, ringan. Subhanallahi wa bihamdi, ringan. Kapan saja bisa kita ucapkan. Ini dua kalimat ini, berupa ucapan ini, itu hal yang dicintai oleh Allah. Itulah ibadah. Wal af'al, demikian pula berupa perbuatan. Nah, ibadah itu kadang dilafadzkan dengan lisan, kadang dilakukan dengan anggota badan. Kalau ada perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita untuk kita lakukan berupa gerakan anggota badan, maka itu ibadah. Misal, contoh saja yang sering kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Tuhan, lakukan kebaikan. Sudah empat ini. Rukuklah, wahai orang yang beriman, dipanggil dulu, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Rabbmu, lakukan kebaikan. Empat ini, kalau kita lakukan, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Kita akan beruntung. Kenapa? Karena ini ibadah. Kita akan beruntung dengan pahala ketika kita ruku karena Allah. Ketika kita sujud karena Allah. Kita beribadah kepada Allah saja. Kita lakukan kebaikan karena Allah suruh. Maka kita akan beruntung. Dijamin keberuntungan dengan pahala di kehidupan dunia ini, demikian pula nanti di akhirat. Inilah ibadah. Semua perbuatan atau ucapan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka itulah ibadah.
Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, berarti kita nyatakan bahwa yang namanya ibadah tidak kepada selainmu. Kapan kita menyerahkan bentuk peribadatan kita kepada selain Allah, maka dipastikan batal. Yang menyatakannya Allah, pencipta kita. Karena ini dia, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Makanya di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikian itu karena Allah adalah yang hak. Kalau kita sembah dia, berarti kita sembah betul. Ia menciptakan kita. Iya. Dialah yang benar. Dan semua yang orang sembah selain Allah, maka itu adalah batil. Memang dia sembah, tapi tidak hak. Tidak benar. Tidak benar. Karena kenapa? Ini ayat. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kapan ada di antara kita beribadah kepada Allah juga untuk selain Allah? Salat memang betul ruku, memang betul sujud untuk Allah, tapi juga untuk selain Allah, mau dilihat oleh orang. Ini tidak akan bernilai pahala. Kata Allah di hadits qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuh wa syirkah. Siapa yang melakukan sebuah amalan, yang dia lakukan amalan itu, dia duakan saya dengan orang lain. Itu dia. Jadi tidak murni. Untuk Allah, untuk orang juga. Untuk orang juga. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Saya akan meninggalkannya dan yang dia duakan itu. Jadi dia tidak akan dilihat amalannya. Orang yang diharapkan juga pujiannya, tidak akan memujinya. Dan kalaupun memujinya, tidak akan meninggikan derajatnya sedikit. Ini yang harus kita pahami di potongan pertama ini. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya, tidak boleh kepada selain Allah. Makanya kata Nabi kepada kita, umatnya ini, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta saja kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena kenapa? Seluruh yang di bumi ini, kalaupun berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan mampu diberikan kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untuk kita. Jadi yang di langit ini penentu. Kata Nabi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Sekiranya manusia paling pertama dari kalian dan manusia yang paling terakhir nanti, manusianya dan jinnya bersatu padu, berkumpul, ala ayyam fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu manfaat saja, ma yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat untukmu kecuali apa yang telah dituliskan untukmu. Jadi tidak bisa sama sekali.
kalaupun seluruh manusia itu berkumpul. Maka sangat merugi kalau ada orang meminta pertolongan kepada selain Allah. Padahal yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Itu ya. Adapun kepada hal yang mampu dilakukan oleh selain Allah, boleh kita minta tolong kepadanya untuk membantu kita. Meminta tolong untuk mengangkatkan barang, menaikkan barang di mobil, memasukkan barang dari luar ke rumah. Boleh pada hal yang dia mampu. Adapun pada perkara yang dia tidak mampu, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Minta anak, minta rezeki. Tidak ada yang mampu itu kecuali Allah. Makanya kata Nabi, kalau kamu minta hal itu, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Iya. Ini sejalan dengan firman Allah ini. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dari sini kita bisa pahami bahwa di dalam permasalahan penghambaan itu tidak boleh kepada selain Allah. Harus kita ikhlas untuk Allah saja. Kemudian dalam meminta pertolongan juga harus kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Dan dari sini kita dapat faedah lain. Ketika Allah gandengkan antara pernyataan ibadah dengan pernyataan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa ibadah itu bisa kita lakukan jika ada pertolongan dan bantuan dari Allah. Tanpa adanya bantuan dari Allah, kita tidak mampu sama sekali beribadah sedikit pun kepada Allah. Tidak mampu sama sekali. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab untuk kita Al-Quran. Kenapa? Kita tidak bisa beribadah kalau tidak ada tuntunan dari Allah. Allah utus para rasul untuk menyampaikan kepada kita syariat Allah. Sekali lagi sama. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa bantuan dari Allah. Sehingga kalau kita mendapatkan kesempatan, nikmat, hidayah untuk beribadah kepada Allah, maka kesyukuran kita hanya kepada Allah. Bukan kita sandarkan kepada kekuatan dan kemampuan kita. Jangan sampai habis kita beribadah, kita merasa bangga dengan kekuatan badan yang kita punya. Bukan. Walaupun badan tak kuat, tapi kalau tidak ada bantuan dari Allah, tidak bisa kita beribadah. Kita tidak melihat di luar sana banyak orang sehat, tapi adzan tidak masuk masjid. Iya. Tidak masuk masjid, tidak sholat. Bahkan. Itu pelajaran penting untuk kita. Bahwa badan yang sehat tidak menjamin kita bisa beribadah kepada Allah. Harus ada sebab lain, yaitu hidayah, petunjuk dari Allah. Karena tanpa adanya petunjuk dan bantuan dari Allah, tidak bisa kita beribadah kepadanya. Makanya di sini ini digandengkan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya.
Lihat ketika Nabi juga mengatakan dalam hadits Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu, jangan melemah. Apa kata Nabi setelah itu? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena bagaimanapun semangatnya kita, kalau tidak ada pertolongan, tidak bisa. Tidak bisa kita lakukan. Jadi harus yang namanya meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Lihat saja sebagai contoh. Kalau ada orang menolong orang lain karena Allah, maka Allah pasti selalu menolongnya. Kata Nabi, kana Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Adalah Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi selama kita tolong saudara, maka selama itu pula Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Di sini ada isyarat yang sangat halus sekali. Yaitu sebenarnya kita bisa membantu saudara kita itu karena Allah bantu. Allah bantu. Karena walaupun kita mau sekali membantu saudara kita, tapi kalau Allah tidak bantu, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Makanya kalau kita membaca ayat dan hadits dalam masalah ini sangat banyak. Kalau anjuran beribadah kepada Allah, tidak ada lagi yang lebih banyak daripada itu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran dari awal sampai akhir itu perintah untuk kita beribadah kepada Allah. Dari awal sampai akhir. Quran. Dan perintah hanya meminta tolong kepada Allah, ini juga sangat banyak ayat dan haditsnya. Makanya kita perhatikan ini ayat yang utama ini. Iya, ini adalah ayat yang keempat ya. Iya, dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya ada 3 ayat dan nanti setelahnya ada 3 ayat lagi. Kita cukupkan dulu di ayat ini, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan diilmui serta diresapi maknanya. Baru setelah itu kita nanti masuk di permintaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini di pertemuan akan datang insyaallah. Kita masuk di tanya jawab. Ini pertanyaan hari ini? Atau sudah lama? Baru ini? Belum pekinai sudah ada. Baik. Sini ada pertanyaan, yang bertanya langsung boleh. Sini kita tunggu sedikit. Kertas dulu. Tunggu sedikit, Pak. Tunggu sedikit, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait Al-Fatihah. Apakah kebiasaan atau budaya kita mengirim Al-Fatihah dan orang yang tidak meninggal? Sunnah atau budaya kebiasaan yang orang Indonesia sampaikan, karena beberapa waktu yang lalu
Saya pernah melihat di YouTube itu ulama dari Mekah mengatakan itu bukan sunnah, itu malah budaya Indonesia. Dikit-dikit ngirim Al-Fatihah, dikit-dikit ngirim Al-Fatihah. Jadi mohon pertanyaan. Salam. Jadi untuk menghukumi sebuah perbuatan itu adalah sunnah, maksudnya anjuran dari Nabi, atau merupakan budaya dan kebiasaan kita, maka tentunya Pak, sunnah Nabi itu kalau kita nyatakan itu adalah sunnah Nabi, maka ketentuannya adalah dia diucapkan oleh Nabi, atau dilakukan oleh Nabi, atau dibenarkan oleh Nabi. Jadi ada 3 itu definisi sunnah. Baru kita katakan itu adalah sunnahnya Nabi. Hal itu pernah Nabi katakan. Nabi anjurkan. Iya. Atau Nabi tidak pernah ngomong, tidak pernah Nabi bilang lakukan, tapi dengan ucapannya, tapi Nabi kerjakan. Nabi kerjakan. Atau Nabi tidak ucapkan, Nabi juga tidak lakukan, cuman sahabat lakukan dan Nabi tidak ingkari. Kapan ada ini 3, maka langsung kita katakan ini sunnah. Ini sunnah. Contoh sederhana saja. Iya. Berupa ucapan. Abu Hurairah dalam hadis Bukhari Muslim, penasaran dengan diamnya Nabi setelah takbir. Jadi Nabi itu diam setelah takbir. Allahu Akbar, diam. Baru baca Al-Fatihah. Abu Hurairah penasaran. Ya Rasulullah, dia bertanyalah kepada Nabi. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Kabarkan kepadaku, saya melihat engkau diam antara takbir dan baca Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu baca? Kata Nabi, akul, saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i wal thalji wal bar. Doa iftitah. Doa iftitah yang Nabi baca dengan doa tadi yang saya sebutkan. Ini ucapan Nabi. Abu Hurairah amalkan ini hadis dan dia sampaikan ke orang. Ini namanya berarti membaca doa tadi itu dianjurkan karena Nabi sebutkan dengan ucapan. Ada juga Nabi tidak perintah dengan ucapan, tapi Nabi lakukan. Apa itu? Kata Ibnu Umar di hadis Bukhari Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah rafa'a yadayhi hadba mankibai. Wa idza raka'a rafa'a wa idza rafa'a sulbahu min ar-rak'ah rafa'ahu kadhalik. Kata Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk sholat, beliau mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Dan kalau ruku dan angkat kepala dari ruku juga melakukan seperti itu. Kalau kita cari perintah Nabi dengan ucapan, angkat tanganmu. Tidak ada. Yang ada adalah
penukilan Nabi lakukan. Maka mengangkat tangan dalam sholat ketika kita Allahu Akbar takbir disunahkan karena Nabi lakukan. Ada juga bentuk ketiga, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi benarkan itu waktu dilakukan. Contoh, ada sahabat masuk di sholat dalam hadits Anas, riwayat Muslim. Dia masuk di sholat, Nabi sudah takbir Allahu Akbar, dia masuk agak lambat sedikit. Dia mengejar takbiratul ihram sehingga masih ngos-ngosan sampai ke sholat. Sehingga dia langsung membaca doa iftitah yang pendek. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ dia baca. Setelah sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca? Semua orang diam karena ditakutkan ini bermasalah. Karena dia baca tanpa Nabi suruh. Dia pilih yang pendek. Semua diam. Sampai Nabi bilang, tidak masalah yang dia ucapkan. Saya melihat 12 malaikat berebutan mencatatnya. Itu saja masalahnya. Ini siapa itu yang baca? Saya melihat 12 malaikat berebutan untuk mencatatnya, untuk kasih naik ke langit. Baru ada yang angkat tangan. Saya Rasulullah, saya datang tadi, waqad akhwadhanin nafas. Saya datang sudah ngos-ngosan, sudah bernapas setengah mati, maka saya pilih itu yang pendek. Nabi benarkan. Nabi tidak pernah baca ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Cuman sahabat lakukan di zamannya. Tapi ingat, di zaman wahyu. Di zaman wahyu itu turun. Ini namanya sunnah juga karena Nabi benar. Inilah dibilang sunnah, Pak. Selain dari tiga ini, kalau tidak ada ucapan Nabi, tidak ada Nabi lakukan, tidak Nabi benarkan dalam kurung 23 tahun itu. 23 tahun. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kalau tidak ada ini, tidak ada Nabi ucapkan, tidak ada Nabi lakukan, tidak ada Nabi benarkan di waktu 23 tahun, maka otomatis tidak akan masuk dalam sunnah. Nah, itulah tadi Pak yang kita tanyakan tadi. Benar nggak itu pernyataan ulama yang kita dengar atau memang salah? Iya, ketika dia bilang itu bukan sunnah, maka kita melihat apakah memang pernah Nabi sedikit-sedikit Al-Fatihah. Tentunya tidak. Sehingga dikatakan bukan sunnah, itu kebiasaan. Itu adalah kebiasaan. Sekarang apakah kebiasaan ini akan bernilai ibadah? Itulah fungsinya tadi definisi ibadah, Pak. Ibadah itu semua yang Allah ridhoi, yang Allah cintai dari ucapan atau perbuatan. Dan tidak mungkin Allah cintai dan ridhoi kecuali apa yang Allah suruh. Karena dia punya syariat. Kita tidak bisa buat-buat yang Allah ridhoi itu. Nah inilah Pak yang menunjukkan bahwa tadi itu karena memang Al-Fatihah ini bagus, tidak diragukan. Masalahnya satu huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Nah Al-Fatihah ini kan 143 huruf isinya. Ada 143 huruf isinya ini Al-Fatihah. Kita dapat kali 10 pahalanya. Bagus, tapi apakah memang dianjurkan untuk baca setiap ada sesuatu? Sedikit-sedikit Al-Fatihah? Nah, tidak ada penganjuran dari Nabi. Sehingga itulah tadi dikatakan itu hanya kebiasaan orang Indonesia. Kalau kebiasaan apa kebiasaan itu bernilai ibadah, maka kita lihat Nabi anjurkan atau tidak. Allah anjurkan atau tidak. Kalau tidak, maka tidak akan bernilai pahala. Tidak akan bernilai pahala walaupun kita paksakan. Karena
Nabi sendiri yang telah menegaskan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadits dari Aisyah istri Nabi. Riwayat Imam Muslim. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam urusan kami, artinya tidak dalam perintah kami, maka dia ditolak. Dia ditolak. Nah, ini nanti ya buah selanjutnya. Iya, walaupun waktu itu Pak agak ribut-ribut sebenarnya. Waktu ketika ditegur itu Al-Fatihah itu adalah kebiasaan saja, tidak boleh kita ucapkan kalau tidak ada anjuran di tempat itu. Ya, ribut waktu itu. Se-Indonesia ribut. Se-Indonesia ribut. Ada yang membela dan ada yang menyalahkan. Ada yang membela dan ada yang menyalahkan. Kita gimana? Kita sebagai orang awam ini penonton. Kan yang ribu-ribu itu orang atas. Kita ini hanya orang biasa. Kalau kita apa yang harus kita lakukan? Yang membela dan yang menyalahkan siapa yang benar? Kita orang awam ini, maka kita punya Quran, ada tuntunannya. Kalau ada orang yang berselisih, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kembali ke Andre Guru tak masing-masing. Kata Allah dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam sebuah masalah, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu cara. Jadi dari tadi yang membela dan menyalahkan, kita kembalikan dua pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya. Apakah yang membela, yang tadi dikatakan itu bukan sunnah, adalah memang sesuai dengan yang Nabi atau tidak? Atau yang menyalahkannya, apakah memang Nabi salahkan atau tidak? Itu saja nanti yang perlu kita lihat. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Apakah sholatnya batal apabila bacaan surah Al-Fatihahnya tidak fasih dalam mengucapkan? Kalau memang dia adalah sudah berusaha belajar cara membaca Al-Fatihah dengan benar, tapi masih salah, sah sholat. Orang saja yang baru masuk Islam tidak bisa baca Al-Fatihah. Dia cuma sholat, takbir, tahmid. Dia cuma Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Sah sholatnya. Yang penting dia sudah berusaha. Yang penting dia sudah berusaha. Tapi kalau memang dia ini tidak ada usaha sama sekali untuk belajar bagaimana itu Al-Fatihah mengucapkan dengan yang benar. Dia pasrah dengan dirinya yang ucapannya seperti itu, tidak belajar. Maka tentunya tidak sah sholatnya karena ada kelalaian. Ada kelalaiannya. Iya, ini wallahu alam terkait dengan sah atau tidaknya. Apabila seorang makmum dalam sholat, apabila seorang makmum salah dalam gerakan sholat maupun bacaannya, apakah harus sujud sahwi? Tergantung. Apakah yang dia salah itu atau luput itu adalah kewajiban dalam sholat atau hanya sunnah? Iya, misalnya dia anggaplah salah angkat tangan. Angkat tangan itu kan hanya 4 tempat. Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat mau ruku, Allahu Akbar. Saat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Saat bangkit tasyahud awal. Kalau kita berdiri dari tasyahud awal, kita angkat tangan juga saat berdiri. Ini kan 4 tempat. Angkat tangan. Ada orang angkat tangan setiap naik. Jadi naik dari sujud di rakaat pertama, angkat tangan juga. Berarti kan salah. Karena angkat tangan itu tidak ada tempat lain kecuali 4 tadi. Kecuali 4 tadi. Apakah nanti dia sujud sahwi? Tidak. Karena angkat tangan hukumnya sunnah. Nanti kalau dia salah dalam yang wajib,
baru dia sujud sahwi. Misal saat tasyahud awal, dia tidak tasyahud, dia langsung berdiri. Lupa tasyahud. Maka tidak perlu dia turun kembali. Lanjut saja sholatnya dengan rakaat berikutnya sampai nanti tasyahud akhir dan dia sujud sahwi. Sebelum salam 2 kali atau nanti setelah salam 2 kali sujud. Kenapa dia sujud sahwi? Meninggalkan yang wajib. Adapun yang meninggalkan yang sunnah tidak sujud sahwi. Jadi tergantung ini yang kita luput tadi, yang salah tadi dalam masalah apa. Bagaimana hukumnya memancing memakai umpan cacing tanah? Apa masalah ini? Ya. Kalau yang kita tanyakan adalah cacing tanahnya kita makan, ini baru. Kita yang makan, bukan ikan. Ikannya kita beli, cacing yang kita makan. Ini masalah, karena cacing masuk mustaqbah. Cacing itu masuk dalam perkara yang menjijikan. Semua yang khabith, menjijikan, haram dimakan. Haram kita makan. Tapi kalau cacing tanah tadi yang makan adalah ikannya, iya, tidak masalah. Tapi sebenarnya apa masalahnya ini? Mungkin bukan seputar makan ini. Masalah mendolimi cacing mungkin. Atau gimana ini? Kita potong-potong cacing gitu ya. Tidak masalah. Allah ciptakan apa yang ada di bumi ini mubah untuk kita pakai. Mubah untuk kita pakai. Jadi Allah ciptakan itu cacing, mubah untuk kita pakai. Pakai mancing di antaranya. Mubah, hal yang mubah. Iya. Kalau kita potong-potong juga mubah. Allah memang kasih untuk kita. Berdasarkan firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian semuanya. Untuk kita pakai. Kecuali sudah ada haknya orang. Baru itu cacing orang pelihara terus kita pergi ambil tanpa minta izin, itu masalah. Itu yang masalah. Adapun cacing yang kita gali di luar, tanah bebas, iya, mubah kita pakai. Wallahualam. Bolehkah mengakikahkan anak pada hari ke-10 karena bertepatan dengan hari libur atau hari Minggu? Boleh. Kalau kita kan bertanya boleh. Boleh, tapi itu hanya bernilai kesyukuran biasa. Tapi mungkin yang kita inginkan acaranya ya. Kalau acara bebas kapan saja. Tidak ditentukan orang itu beracaranya. Melakukan walimah acara karena kelahiran anak. Boleh kapanpun. Tapi potong kambingnya. Itu harus di hari ke-7. Jadi tidak apa-apa kita potong kambing hari ke-7. Kemudian kita simpan dagingnya. Nanti acaranya hari apapun yang kita mau. Jadi bedakan berwalimah, beracara sama potong kambingnya. Karena potong kambingnya Nabi sudah tentukan harinya. Hari ke-7. Acaranya bebas. Kapan saja. Saat kita punya kesempatan, maka kita beracara. Kan kita potong kambingnya saja, itu namanya kita menampakkan kesyukuran tak sama Allah. Karena telah dikasih anak. Kemudian kita acara, itu kita menampakkan kesyukuran sama orang lain. Ketika kita menampakkan kesyukuran kepada Allah, maka harus dipotong yang Allah suruh. Di hari yang Allah perintahkan. Kalau kita mensyukuri, menampakkan kesyukuran kepada orang lain, maka kapan orang-orang itu bisa berkumpul dengan kita? Dan kapan kita punya kesempatan? Itu yang perlu dipahami ini. Jadi kalau kita maksudnya akikah dalam artian acara, boleh di hari ke-10. Tapi kalau dalam artian kita potong kambingnya, tidak bisa. Itu sudah ditentukan. Hari ke-7. Hari ke-7. Wallahualam. Siapa ada pertanyaan? Masya Allah. Dibaca atau tidak ini? Karena sering sekali bertanya begini nih. Suami saya suka sekali bahas poligami. Iya. Jangan ini nih. Jangan ini. Bosan mikir. Para suami sudah bosan ini.
Kita itu kalau sudah bosan, ya makin bahas-bahas lagi. Iya. Ini sudah bosan, bahas terus. Ini semua muka bilang jangan Ustaz. Baru tidak berhenti bahas di istrinya. Berhenti tomak itu. Iya. Masa mau ditindis terus? Iya. Disalahkan terus. Sekali-sekali bahas yang lain. Gimana tambah usaha ini, tambah mobil, tambah motor, tambah kebun. Jangan bahas tambah istri terus. Iya. Ganti topik. Iya, ganti dengan tambah yang lain, tambah warkop kah, begitu saudara, mana saudaraku itu? Iya, bahaslah yang lain, tambah warkop, tambah ruko, jangan tambah istri terus, nggak harus dia yang tambah itu istri, boleh yang lain ditambah kalau istri nggak bisa ditambah. Iya, kita paksakan sekali. Sini ada pertanyaan lagi. Jika saya mandi, lalu berniat wudhu, lalu saya langsung menyiram seluruh anggota badan saya. Apakah wudhu saya sah? Sah. Berdalil dengan hadits innamal amalu binniyat. Hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari Muslim. Amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dia sudah niat ini. Jadi dia dapat. Jadi dia dapat yang dia niatkan. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah salah jika saya menolak lamaran karena alasan agama dan alasan yang mendekat tidak seman atau kurang paham agama? Ada yang mau tapi karena agama dan ada yang mau tapi dia sholat saja tapi tidak dengan ibadah lain. Saya pribadi sudah tidak mau ada PR pasca menikah tentang ibadah. Wah ini salah ini ya. Kalau tidak ada PR itu salah. Berarti kita sudah mau meninggal setelah malam pertama. Maksudnya itu orang selama, bahkan para ulama begini. Selama belum akad, kita belum berlayar. Itu kalau kita belum akad, kita belum bilang, bapak kita belum bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Calon suami kita belum bilang, saya terima pak anak bapak. Belum dia ngomong begitu, maka belum naik perahu. Itu baru kita main-main di pinggir. Kapan kita sudah, bapak kita bilang, saya nikahkan kamu. Calon suami itu kita bilang, saya terima. Itu baru sibuk. Barulah mulai naik perahu. Barulah mulai ada namanya hak dan kewajiban suami istri. Jadi kita sekarang mau tinggalkan PR tak? Bukan PR ini. Ini memang kewajiban. Setelah menikah. Sebenarnya jangan ucapkan begitu. Nggak mau ada PR lagi. Nggak. Kalau nggak mau ada PR lagi berarti mau mekiwafat. Iya tuh, kita mau meninggal. Karena ini di dunia ini tidak ada PR tak. Setiap hari ada pekerjaan rumah tak, sholat 5 waktu. Setiap tahun ada pekerjaan rumah tak dalam sebulan. Dalam setahun. Puasa. Ada zakat tak. Itu PR tak itu. Harus kita kerja saat datang waktunya. Ada kewajiban haji tak kalau kita mampu. Itu adalah PR tak itu. Iya, bagi istri. PR-nya adalah menjawab panggilan suami di ranjang setiap dia mau. Boy. Itu PR tak itu. Bahkan Nabi SAW walaupun dia bilang di atas lagi tadi tanur, lagi menggoreng. Suami kita panggil, bu, adakah sesuatu? Langsung bilang, ada, matikan kompor. Itu PR namanya. Tidak bisa ini kita bilang begitu. Jadi intinya tidak boleh bilang, tidak mau ada PR lagi. Tidak, kita ini hidup selalu ada PR. Adapun masalah tadi yang datang, kalau kita sudah tahu dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, kita terima. Iya, dan kalau kita ragu, boleh kita bersyarat dalam pernikahan itu. Saya mau terima kita, tapi nanti kita sama-sama pergi belajar ke Masjid Mamajang ya, setiap malam Kamis.
Boleh kita bersyarat. Jadi kalau dia tidak antar nanti talak. Boleh diminta talak. Jadi boleh orang itu bersyarat dalam pernikahan. Ini supaya aman. Setelah menikah, setelah akad, ini baru kita tinggal bilang, tidak boleh ini buka apa-apa kalau kita tidak sanggup itu. Boleh kita bilang begitu. Karena sudah ada syarat tadi awal. Jadi kalau kita ragu, bersyarat saja. Kita ragu, bersyarat saja. Boleh kita bersyarat. Boleh kita bersyarat. Wallahualam. Iya. Cukup? Baik. Lewat sekali nih. Belum, tapi cukup. Cukup Pak ya? Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah masih ada pertanyaan ini. Tapi kalau diikuti manusia ini tidak ada habisnya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.